Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha ibratan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul 'aliyyul 'azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Utabil anami fi anhadil ibad. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala fi fi'li ta'am. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna sya'naka huwal abtar. Kaum muslimin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, hari ini di tengah gema takbir yang menggetarkan jiwa, kita kembali diingatkan pada suatu ibadah agung yang menjadi simbol kepasrahan dan ketaatan, yaitu kurban. Kurban bukan sekadar menyembelih hewan, bukan pula sekedar tradisi tahunan yang kita rayakan. Kurban adalah jalan, sebuah proses panjang untuk membangun dan mengasah jiwa yang taat dan penuh ketakwaan dalam hati setiap insan beriman. Mari kita renungkan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan beliau untuk mengorbankan putra tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak sekalipun merasa ragu atau bertanya mengapa. Dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan, beliau taat menjalankan perintah Allah. Inilah contoh ketakwaan yang sesungguhnya, menyerahkan apa yang paling kita cintai demi ridhonya. Kurban mengajarkan kita bahwa ketakwaan bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi tentang keberanian melepaskan ego, keikhlasan memberi, dan ketulusan berbagi. Kurban mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan, dan yang paling utama adalah sejauh mana kita mampu tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, ketika kita berkurban, sejatinya kita sedang melatih diri untuk tidak terikat pada dunia. Kita belajar untuk tidak rakus.
tidak kikir, dan tidak egois. Kita diajak untuk peduli pada sesama, berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, dan menanamkan dalam hati bahwa semua yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Ingatlah, jiwa kurban tidak hanya tumbuh saat kita menyembelih hewan di hari Idul Adha. Lebih dari itu, jiwa kurban harus kita bangun setiap hari dalam kehidupan kita dengan cara sederhana, seperti rutin berbagi kepada yang membutuhkan, meluangkan waktu membantu sesama, dan belajar menahan diri dari sifat egois serta berlebihan dalam hal materi. Inilah bentuk kurban yang sesungguhnya, pengorbanan hati yang terus menerus. Kurban merupakan wujud nyata dari perjalanan spiritual seorang hamba yang berusaha keluar dari kehinaan maksiat menuju keluhuran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min kullil maksiati ila izzat ta'ani a'nahu Allah ta'ala min ghairi mali wa yadahu min ghairi tundi wa azzahu min ghairi ashirah." Barang siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat lalu melaksanakan kemuliaan taat, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang kaya, tanpa harta, kuat tanpa pasukan, dan menang tanpa bawa bantuan. Hadis riwayat Baihaqi. Kurban juga mengajarkan kita tentang makna pengorbanan yang hakiki, bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga pengorbanan hati dan jiwa. Dengan berkurban, kita dilatih untuk mengikis sifat cinta dunia yang berlebihan, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama yang kurang beruntung, serta memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah. Inilah bentuk nyata dari ketakwaan yang melahirkan jiwa yang bersih, ikhlas, dan penuh kasih sayang. Karena sesungguhnya keberkahan kurban tidak hanya pada daging yang dibagikan, tetapi pada perubahan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada amal seorang anak Adam pada hari penyembelihan atau hari kurban yang lebih dicintai Allah selain dari menumpahkan darah hewan kurban. Sesungguhnya darah itu akan sampai pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan tubuh hewan tersebut. Dan sesungguhnya darah itu jatuh di sisi Allah sebelum jatuh ke bumi. Maka sucikanlah dengan darah itu jiwa kalian. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, setiap tetes darah yang mengalir, setiap daging yang dibagikan menjadi saksi bahwa kita telah berusaha menjadi hamba yang taat. Kurban adalah simbol pengorbanan dan ketuntunan kita kepada Allah, sekaligus sarana untuk membersihkan jiwa dari noda dunia dan dosa. Korban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang menyembelih ego dan nafsu yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya, kita berjaya untuk berani melepaskan segala yang kita cintai demi ridhonya. Maka dari itu, mari kita jadikan momen kurban ini bukan sekadar menyembelih hewan, tapi juga menyembelih ego dan cinta dunia yang berlebihan dalam diri kita. Dengan jiwa yang kurban, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang ikhlas, sabar, dan selalu berkorban demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.